Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau hadir dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Dan mari kita mau bersama-sama bersatu hati untuk menaikkan pujian ini. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk bulan ini di mana kita memiliki tema pertumbuhan dan juga kesatuan kasih dalam keluarga. Untuk itu Bapak Ibu pada pagi hari ini kita akan banyak untuk memujikan beberapa lagu tentang keluarga. Mari Bapak Ibu pada hari ini kita mau rindukan di mana keluarga kita boleh dipulihkan. Mungkin belum semua anggota keluarga kita dipulihkan, tetapi
biarlah setiap kita di tempat ini yang sudah dipilih Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk mendoakan mereka. Mari Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ingat akan suami, istri, atau adik kakak, atau bahkan anak-anak Bapak Ibu, bahkan menantu Bapak Ibu, atau semua saudara kita yang mungkin kita kenal. Mungkin kita boleh ingat mereka di saat mungkin mereka saat ini masih belum mengenal Tuhan. Mari kita mau rindukan di mana kita mau berdoa buat mereka. Jadi di dalam keluarga kita boleh dipulihkan. Karena di saat keluarga kita dipulihkan, maka gereja kita akan dipulihkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau bersatu hati, kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu
Kami hadir menghadap tahta-Mu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami hadir Tuhan. Kami hadir menghadap tahta-Mu. Ini kami Tuhan, bersama-sama satu keluarga Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami, penyembahan kami Tuhan. Yes Tuhan. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dan kasih-Mu Tuhan, itulah yang mempersatukan kami Tuhan. Sehingga tidak ada satupun Tuhan yang bisa memisahkan kami Tuhan. Apapun juga di dunia ini Tuhan. Karena kami satu di dalam Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama menyembah Engkau, memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik dengan segenap hati kami. Dan setiap keluarga yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Boleh tengok kanan kirinya, dilihat kanan kirinya. Ya, siapa itu? Kenal kan? Ya, pastinya saudara seiman kita, juga mungkin ada keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita. Betul Bapak Ibu sekalian? Percaya kasih Tuhan yang mempersatukan kita, amin. Amin. Kalau Tuhan yang mempersatukan kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita, amin. Amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Hari ini kita merasa bahagia karena kasih Tuhan nyata buat kita semua. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita.
saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Kita percaya kita dipersatukan Tuhan. Bila kita semua bersatu, ada kerukunan dan ada berkat-berkat Tuhan tercurah. Semuanya boleh joget buat Tuhan kita. Mari kita semua menari buat Tuhan kita. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya, aye, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Keurapan di kepala harus, yang kecakutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya keurapan di kepala harus, keurapan di kepala harus, yang kecakutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Ayo semuanya jempolnya diangkat boleh? Kita joget. Betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Keurapan di kepala harus, yang kecakutan jubahnya turun
curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Biarlah kami dan seisi rumah kami Tuhan bersehati untuk memuji. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Yes Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, Melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji, menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. yes Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu Yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan
Haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi ini minggu pertama bulan baru kami boleh ada di bait Allah, di rumah Tuhan untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan, anugerah-Mu begitu limpah dan indah dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan untuk kami beribadah kepadamu. Urapilah kami hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan urapilah jemaat semua agar dapat menangkap rema yang ingin Kau katakan kepada jemaat Tuhan, agar jemaat melakukan kehendak-Mu dan berkenan kepada Tuhan, bertumbuh dalam iman kepada Kristus dengan teladan-teladan iman Abraham dan keturunannya beroleh berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati peralatan semua listrik yang dipakai agar tidak terganggu untuk penyampaian firman Allah berjalan dengan baik dan lancar. Dalam berkat dan anugerah-Mu, urapilah kami semua pulang dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kita yang semua yang siap diberkati Tuhan, berkata dengan iman bersama-sama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, shalom saudara semua. Dalam tema besar kita, beriman teguh pada Tuhan Yesus, maka saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang belajar iman dari Bapak Abraham. Ya, inilah tema kita saat ini, teladan iman Bapak Abraham. Ya. Nah, saudara sekalian, mengapa kita mengambil tema ini? Ya, karena kita tahu bahwa ya, kita baca dulu ayat-ayatnya, nanti saya jelaskan poin-poinnya. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 19. Ya, mari Bapak Ibu buka mulut saudara, perkataan firman tabur sebagai benih di hati kita melalui pembacaan ini. Ayat 8a dulu, karena terlalu panjang, saya bagi dua supaya tulisannya bisa agak besar. Ya, ini pun masih belum cukup besar, tapi sudah pol. Mari kita baca ayat ini, mudah-mudahan kelihatan dari tempat duduk saudara ayat ini. Ayat 8a, Ibrani 11, 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat dari negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. 8b, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. 9, karena ia iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di satu tanah asing. Di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. 11, karena iman ia juga akan dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. 12, itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar,
seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. 13b, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan kepadanya dan yang mengakuinya bahwa mereka adalah orang-orang yang pendatang di bumi ini. 14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. 16, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. 18, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. 19, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Nah, Bapak Abraham sering disebut sebagai bapak orang percaya. Kenapa kok disebut sebagai bapak orang percaya? Karena banyak hal kita bisa belajar tentang iman kepada Bapak Abraham ini. Saat ini paling tidak ada 5 macam iman yang dapat kita teladani dari Bapak Abraham dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, dari Abraham kita belajar beriman meski tidak melihat, ya. Beriman meski tidak melihat. Ayat 8 sampai dengan ayat 10 kita ulang pembacaannya. 8a, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ya, ini kelihatannya biasa ya. Disuruh berangkat, dia berangkat. Dengan iman berangkat. Mau diberi milik pusaka, ya dia berangkat. Ya, baguslah ya, berangkat. Tapi kalimat berikutnya kita baca coba. 8b, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah ini yang luar biasa. Abraham berangkat tanpa tahu mau kemana. Kalau saudara berangkat, Pah mau kemana, Mah mau kemana, ya biasanya kita jawab, oh mau ke Salatiga, oh mau ke Solo, oh mau ke Kudus, oh mau ke Pekalongan. Ya kita tahu tempat yang kita tuju. Tapi Abraham tidak tahu yang mau dituju itu mana. Kalau ditanya Pak Abraham mau kemana, tidak tahu. Nah ini mau kemana? Mau berangkat kemana? Tidak tahu. Itu saudara. Dia percaya pada Tuhan, percaya saja. Tidak tahu nanti tibanya di mana. Yang penting taat dulu, berangkat dulu. Saudara. Ya ini iman yang luar biasa. Secara manusia tidak logis. Orang mau pergi kok tidak tahu. Sudah berangkat kok tidak tahu mau kemana. Kalau saudara pakai sopir, tidak nyetir sendiri, sopirnya tanya, Pak mau kemana? Tidak tahu, sudah berangkat saja. Mungkin sopirnya pikir ini bapakku ini wis sowah apa piye ya.
mau berangkat tidak tahu mau kemana. Lah saya harus kemana? Sopirnya bingung, saudaraku. Biasanya bapak sopir tanya, Pak mau kemana Pak? Lah ke Johar, ke mana? Ke atas sana ya, Candi atau ke Marina misalnya. Itu dikasih tahu sopirnya, bahkan jalannya Pak, nanti lewat MT Haryono ya Pak. Pak, lewat Mojopahit Pak, terus belok kanan atau belok kiri ya, atau lurus. Sopirnya dikasih tahu ancer-ancernya itu di mana. Ini ya Pak berangkat. Ya bos berangkat. Ditanya kita mau kemana bos? Nggak tahu, berangkat aja. Nyetir aja kamu. Ya bingung, aku mau nyetir kemana? Mau berangkat kemana kok? Bos kok pagi ini kok aneh ya? Kesambet di mana ini bos saya ini? Mau sudah nyuruh berangkat, tidak tahu mau kemana ya. Nah inilah iman yang percaya walaupun tidak melihat, tidak tahu mau kemana, berangkat Tuhan, ya berangkat. Ya kita tahu Abraham waktu itu berangkat dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, tapi berhenti di Haran. Ya ceritanya nanti lain lagi apa yang terjadi di Haran. Tapi inilah iman yang percaya saja pada Tuhan, ya tidak tahu menuju kemana, disuruh kemana, tempatnya tidak tahu, pokoknya berangkat aja. Mosok bodoh sampai di mana berangkat, tidak tahu mau kemana berangkat, tidak tahu jalannya lewat mana berangkat, pokoknya bertindak dulu ya. Urusan nanti itu urusan belakang. Tempatnya di mana, jalannya lewat mana, ya nanti nurut Tuhan saja petunjuk berikutnya. Ini yang luar biasa. Nah dalam Tuhan kita juga kadang-kadang perlu belajar seperti itu. Ketika Tuhan menyuruh kita sesuatu, mungkin kita tidak mengerti harus berbuat apa ya, tidak tahu. Tapi kita tahu satu hal, pada ujungnya rencana Tuhan itu baik. Walaupun pada mulanya kelihatannya tidak baik, tapi pada ujungnya, endingnya itu selalu baik. Ya. Saya kasih sebuah contoh. Dulu saya punya jemaat seorang ibu yang dibilang miskin ya tidak. Ya, dia cukup makan, tapi tidak kaya. Ya pas-pasan lah untuk makan sehari-hari dia bisa, tapi lebihnya tidak ada dana. Nah di samping rumah ibu ini ada pohon mangga. Ya waktu musim mangga bunganya banyak sekali. Jadi buah semua, buahnya banyak, ya, gerandul banyak sekali. Satu pohon itu buahnya puluhan bahkan ratusan. Nah, namanya buah saudaraku, itu menarik banyak orang. Juga anak-anak kampung di tetangganya itu, ya kepingin ngepek mangga. Tapi kalau naik kan sulit, pohonnya di dalam. Ya, tapi buahnya di luar. Jadi di anak-anak di sana, anak-anak kampung tuh ambil batu, dilempari batu supaya mangganya itu jatuh. Memang dilempari batu, ada yang jatuh. Tapi ada yang tidak kena mangga, kelewat, kena gentengnya ibu ini, saudara. Genteng rumahnya. Ya, kalau genteng kena batu ya tidak bisa tahan, ya pecah. Nah, gentengnya pecah,
kebetulan malam itu hujan lebat. Sehingga rumah itu kayak kolam. Kebanjiran air hujan. Karena tidak gentengnya pecah ya, drojok airnya ngocor. Saudaraku. Wah, tante ini sedih sekali kok. Goro-goro ini ya, anak kampung ini. Ngerontoki mangga, lupa kena genteng, nyasar. Jadi dia pikir harus saya perbaiki. Kalau tidak nanti malam ya saya tidak bisa tidur. Ya, lari sana, lari sini. Nata ibaskom dan sebagainya. Besoknya dia panggil tukang untuk memperbaiki genteng yang pecah. Nah, waktu kerja setengah hari, siang hari sudah naik ke atas, di atas plafon. Ibu ini mendengar tukang-tukang di atas plafon itu regejekan, omong sendiri. Jangan diambil. Nanti siapa tahu itu punya nyonya, punya ibu yang punya rumah. Wes ora apa-apa, diambil we, orang ngerti ora. Mungkin malah dia tidak tahu kalau ada bungkusan di sini. Ternyata di atas plafon itu ada bungkusan kain. Ya, dibungkus kain hitam. Tidak tahu isinya apa, ojo-ojo jimat. Ya mbuh, tapi ya paling baik diambil aja, dilihat dulu. Ibunya ini mendengarkan dari bawah. Yes kono cukup didelok isine apa. Lalu diambil, kok berat ya Mas ya? Tukangnya ngomong satu-satu, berat ya? Berat kayak wesi. Kayak wesi abot. Coba sini. Waktu dibuka, loh, wesine kok kuning. Kok kuning wesinya? Ibu ini dengar, apa kuwi apa nemu apa neng kono? Ndak tahu Bu, ini kok ada bungkusan hitam abot. Isinya kok wesi kuning. Gak medun. Bawa turun sini. Dibawa turun saudaraku. Dibawa turun ternyata besi itu emas, saudaraku. Emas batangan. Tidak tahu 2 apa 3 kilo. Ya, besi. Oh, dicuci. Oh, berkilau-kilau emasnya. Wah, untuk emas kini plafon, nemu emas. Nah, mungkin dulu suaminya itu kaya, tidak suka nabung di bank, tapi suka nyimpen emas. Nah, sudah banyak dibelikan emas batangan. Jadi, tapi rupanya waktu mau meninggal, bapak suami ibu ini lupa, tidak kasih tahu istrinya bahwa dia nyimpen emas di atas plafon. Jadi istrinya juga tidak tahu kalau suaminya itu punya emas di atas plafon. Tapi ya bagaimanapun ibu ini girang bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rumah saya sudah dirontoki, mangga saya dirontoki, rumah saya gentengnya hancur. Terima kasih Tuhan. Sehingga hujan lebat omahku kebanjiran. Goro-goro dandani plafon, dandani genteng, menemukan emas ini di plafon. Coba tidak hujan, tidak dikena batu, gentengnya tidak pecah. Tidak bakal ada orang naik ke plafon untuk memperbaiki genteng. Diambillah emas itu dan ibu itu bersyukur, bersaksi di gereja waktu itu bahwa dia menemukan emas di atas plafon gara-gara mangganya dirontoki orang, gentengnya pecah. Banyak yang pecah. Nah, saudara, kira-kira saudara mau enggak nemu emas di atas plafon rumah saudara? Mau enggak? Siapa yang mau? Ya, saya kira kita semua mau ya. Tapi kalau mau, harus dirontoki dulu mangganya. Mau mangganya dirontoki, dilempari batu?
Ya, kalau mau nemu emas di plafon, ya genteng saudara harus pecah, banyak yang pecah, kena batu. Ada yang mau kena batu, gentengnya pecah kena batu, mau? Ya ini saudaraku ya. Kalau bisa ya janganlah Pak, emasnya boleh, batunya jangan ya. Emasnya sih boleh ya, tapi watune ojo. Ya, apalagi kalau uang sedang pas-pasan ini pengeluaran lagi, ndak ada biayanya Pak. Nah itu saudara. Tapi inilah Abraham, tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi endingnya baik ya. Endingnya kan dapat emas, walaupun mangganya dirontoki dan banyak genteng pecah. Kita lihat juga endingnya Abraham ini baik. Endingnya dia sampai ke Haran, di kemudian hari pindah dari Haran menuju tanah Kanaan. Ya, itulah. Jadi andai kata Abraham tidak berangkat, ya dia tetap di Ur Kasdim, tetap berada di tempat yang susah, ya, di tempat yang miskin, ya, di tempat yang sulit. Tapi karena dia taat kepada Tuhan, berangkat walaupun tidak tahu tempat yang dituju mana, tetapi endingnya dia beroleh apa? Berkat yang luar biasa. Itulah yang pertama kita bisa belajar. Berangkat beriman walau tidak melihat. Dan ketika kita taat, maka mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Sebab ia menanti-nanti kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, saya membaca ayat ini, rupanya Tuhan itu seperti arsitek, ya. Membangun kota, membangun fondasi, direncanakan, digambar, dibangun oleh Allah. Ini kota yang disediakan Allah untuk Abraham dan keluarganya, yaitu Ishak dan Yakub tadi ayat 9. Ya. Suatu tanah asing, di situ dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Janji Tuhan juga diwarisi oleh Ishak dan Yakub. Jadi kalau seorang bapak taat, itu anak cucunya mewarisi berkat Tuhan. Ya, Ishak dan Yakub itu anak cucunya Abraham. Maka ada istilah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Karena ayah taat, anak diberkati. Karena ayah taat, cucunya juga ikut diberkati. Dan anak cucu orang benar diberkati Tuhan. Ya itulah berkatnya orang yang taat, saudaraku. Ya, walaupun tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ketika saudara taat melakukan firman Tuhan, dia tahu. Dan Tuhan memberkati tidak saja bapak sendiri, tidak saja saudara sendiri, tapi anak cucu saudara kecipratan mewarisi berkat Abraham. Ya, ya, kita ini juga mewarisi berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Anak cucu Abraham, Ishak dan Yakub, anak cucu orang benar mewarisi berkat Tuhan. Apalagi ketika kita sendiri taat melakukan firman Allah, maka banyak mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua kita belajar dari Abraham, beriman dalam kemustahilan. Ya. Beriman dalam kemustahilan. Ibrani 11 ayatnya ayat 11 dan 12. Ayat 11, 1, 2, 3. Karena iman juga, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi karena iman, ia juga dan Sarah, Abraham dan Sarah
beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, untuk melahirkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, sudah istilahnya mati haid, ya sudah, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jadi karena iman akan janji Allah, Abraham dan Sarah punya anak cucu. Karena sebetulnya usianya sudah lewat, sudah menopause, ya, sudah tidak produktif lagi. Tetapi percaya, ya, Abraham percaya. Waktu itu Abraham sudah 100 tahun, Sarah 90 tahun. Jadi secara manusia mustahil seorang ibu punya anak pada usia 90 tahun. Ya. Dan seorang bapak yang usianya 100 tahun, ya, mustahil secara manusia untuk beroleh anak cucu. Tetapi ia percaya bahwa Allah yang berjanji itu Allah yang setia. Secara manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Ya, amin. Secara manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Iman menghadapi kemustahilan. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah atau kesulitan atau apapun yang secara manusia mustahil, mari kita belajar dari Abraham untuk beriman dalam kemustahilan. Mungkin dokter berkata, ini sudah mustahil, Pak. Sudah tidak mungkin. Ya, bagi saudara, bagi saya mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, saudaraku, ayat 11 terus ayat 12, itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk. Seorang yang telah mati pucuk itu yaitu seorang yang sudah tidak produktif, ya, sudah mati haid. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Itu yang terjadi. Sarah sudah mati pucuk, sudah mati haid, sudah tidak mungkin hamil lagi. Juga Abraham, ya saya kira 100 tahun sudah tidak produktif juga, ya. Tapi dari orang-orang yang telah mati pucuk, telah berhenti produktif untuk punya anak, tetapi dari mereka terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Dan itu terjadi, kita lihat sekarang. Waktu itu mereka belum melihat, tapi sekarang mereka melihat. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, beriman dalam melihat ke depan. Ibrani 11 ayat 13, 14, 15, dan 16. 13a, 1, 2, 3. Dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi Sarah dan Abraham punya anak cucu yang seperti bintang di langit, seperti pasir di laut banyaknya tidak terhitung. Itu tidak pernah mereka lihat. Abraham dan Sarah meninggal tidak melihat janji Allah digenapi. Tapi tetap percaya suatu hari janji Tuhan akan digenapi dalam hidup mereka. Ya, ini iman yang melihat masa depan.
Saya tidak tahu saudara punya misi atau visi apa yang mungkin sampai kita dipanggil Tuhan belum digenapi. Janji itu belum terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita percaya ada satu saat nanti janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak kita, dalam kehidupan cucu-cucu kita, bahkan mungkin cicit-cicit kita besok yang akan melihat janji Allah digenapi, janji Allah kepada ayahnya, kepada opanya, ya, kepada grandpa-nya, kepada great grandpa, pada great great grandpa, ya, pada nenek moyangnya itu terjadi pada zaman anak cucunya. Jadi tidak akan ada janji Allah yang tidak digenapi. Ada saatnya nanti setelah saudara dipanggil Tuhan, ada di surga, dari sana saudara melihat, oh itu cucuku, anakku, ya, cicitku mengalami apa yang dulu Tuhan pernah janjikan kepadaku. Dari surga saudara akan melihat janji Allah digenapi dalam hidup saudara. Jadi endingnya akan baik saudaraku. Ya, walaupun saudara sendiri tidak melihat. Dalam iman, ya, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi dalam hidupnya mereka tidak melihat janji itu menjadi kenyataan. Janji bahwa anak cucu Abraham akan menjadi seperti bintang di langit banyaknya, atau seperti pasir di bumi tidak terhitung banyaknya, itu tidak mereka lihat. Mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tidak melihat janji Tuhan menjadi kenyataan. Tapi bukan berarti Tuhan tidak setia. Ya, karena kelak kemudian hari terjadi apa yang Tuhan firmankan. Ya, orang-orang yang sudah mati hai tadi punya anak cucu seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di laut banyaknya, tidak terhitung jumlahnya. Firman Allah menjadi kenyataan, digenapi dalam hidup mereka setelah mereka ada di surga. Dan saudara, saya ingin jangan melihat penggenapan janji Allah hanya untuk masa hidup kita. Memang banyak janji Allah yang digenapi dalam masa hidup kita. Tapi seandainya ada janji Allah yang belum digenapi saat kita dipanggil Tuhan, tetaplah percaya. Satu hari nanti anak cucu kita akan melihat janji Allah menjadi kenyataan dalam hidup kita. Ya, bahkan tidak mustahil janji Allah itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, tidak melihat janji itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka rindu dengan rindu mencari suatu tanah air. Ya, bukan tanah air duniawi, tapi tanah air surgawi. Supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan yang banyak mencemarkan banyak orang. Jadi kalau kita sudah taat, jangan kecewa. Ya, walaupun janji Tuhan belum digenapi, jangan menjadi kecewa, terus menjauhkan diri dari ibadah, menjauhkan diri dari Tuhan, dari kasih karunia Allah. Ya, lalu tidak mau kebaktian atau mundur dari Tuhan,
timbul akar yang pahit di hati kita, pahit terhadap Tuhan, pahit terhadap gereja, pahit hati terhadap hamba Tuhan. Katanya taat diberkati, katanya taat begini begitu. Kok saya sudah taat kok tidak mengalami janji Allah? Wah, percuma lah. Saya tidak mau ibadah, tidak mau melayani lagi. Percuma. Ya, jangan kita menjadi kecewa seperti itu. Karena apa? Karena belum mengalami janji Allah, bukan berarti Allah tidak setia terhadap janjinya, tapi belum waktunya. Waktunya belum tiba untuk penggenapan janji Allah terjadi dalam hidup saudara. Ya, indah pada waktunya, Tuhan berkata. Dia jadikan semua indah pada waktunya. Bukan waktu saudara, bukan waktu saya, tapi indah pada waktunya. Ya, jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi pertama jangan kecewa dengan Tuhan, lalu undur, tidak mau ibadah, tidak mau pelayanan, bahkan hidup seperti orang dunia, memuaskan hawa nafsunya, ya. Sebab jangan sampai kita menjadi seperti Esau, ya, memuaskan nafsu yang rendah, menukar hak kesulungan ini, hak rohani untuk menjadi orang yang mewarisi berkat yang double porsi, berkat yang 2 kali ganda untuk sepiring makanan, ya, sup kacang merah. Sehingga akhirnya dia kecewa. Kenapa kecewa? Karena ketika dia ingin bertobat, sampai nangis-nangis, ya, tidak bisa mendapatkan kembali berkat itu meskipun dia mencari dengan air matanya. Ya, mungkin di belakang ayatnya. Yang keempat, teladan iman. Yang keempat, beriman dalam berkorban. Ibrani 11, 17 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ketika Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, Tuhan ingatkan jangan kita hidup dengan nafsu yang rendah seperti Esau, ya, menyakiti hati Tuhan, tidak taat melakukan firman-Nya, karena ketika ia hendak menerima berkat anak sulung, ia ditolak dan tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya. Karena sudah ditolak oleh Tuhan, ia nangis mencucurkan air mata untuk minta kembali berkat anak sulung. Tapi sudah terlambat, ya, ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, kadang-kadang kita berbuat dosa pikirnya, wah gampang nanti minta ampun sama Tuhan. Lain kali berbuat dosa lagi, ora popo, gue njaluk ampun mbak Tuhan. Ingat saudaraku, cerita Esa ini mengingatkan kepada kita, ada saat kita bertobat, tapi akibat dari dosa itu tidak hilang dari kehidupan kita. Ya, misalnya waktu muda kita ugal-ugalan, ya, naik mobil, naik motor, ugal-ugalan, ya, kebut-kebutan. Tapi satu kali kita kecelakaan. Karena orang yang kebut-kebutan, ugal-ugalan naik motor itu bahaya sekali.
kita kecelakaan, kaki kita remuk, harus diamputasi misalnya ya. Nah, 10-20 tahun kemudian dia menyesal. Dia bertobat, minta ampun Tuhan, minta ampun. Dosanya diampuni apa tidak? Diampuni, saudara. Diampuni. Tapi bukan berarti kakinya kembali lagi. Kakinya tetap buntung, saudara. Dosanya diampuni, tapi akibat dosa itu bisa tetap selamanya. Kaki yang sudah dipotong itu tidak pernah akan kembali lagi. Jadi hati-hati dengan perkataan Tuhan Maha Pengampun, Penyayang. Berdosa ora apa-apa, sok minta ampun diampuni Tuhan. Betul. Dosamu diampuni, tapi akibat dosa itu, misalnya kakinya sudah diamputasi, tidak pernah akan tumbuh lagi. Tidak pernah akan nyambung lagi ya. Sudah seumur hidup kita harus jadi orang yang buntung. Nah demikian juga bukan hanya fisik, mungkin ekonomi. Ya, ekonomi, wah kita berbuat dosa orang apa-apa. Oh njaluk ampun dipulihkan. Mungkin dipulihkan, tapi mungkin juga ketika ekonominya sudah bangkrut dia menyesal. Mungkin main judi atau apa, menyesal. Minta ampun Tuhan, minta ampun Tuhan. Mulai saat ini aku tidak main judi lagi. Ya, nah, dosanya diampuni, tapi ekonominya yang sudah hancur belum tentu dipulihkan. Saudaraku, ya, bisa dipulihkan seperti Ayub, bukan karena dosa tapi karena serangan iblis ya lain. Jadi kita harus hati-hati karena sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, hak kesulungan tidak pernah kembali ke Esau, tetap menjadi milik Yakub selama-lamanya. Ya itulah, jadi mari kita melihat dengan iman masa depan kita penuh harapan. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Nah, saudaraku, ini ada satu kisah yang menurut saya mengharukan. Ketika Abraham akan memberi korban ya, yang keempat beriman dalam berkorban. Nah, korban apa saudaraku? Ini suatu hari Tuhan menampakkan diri kepada Abraham untuk pergi ke Bukit Moria dan mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran. Nah, maka Tuhan mengajak bujangnya, anaknya, pergi untuk mempersembahkan korban. Dalam perjalanan, Ishak ini bukan pertama kali ikut ayahnya membawa korban. Dia tahu beberapa kali membawa korban, ayahnya membawa barang-barang yang diperlukan. Dia lihat biasanya ayahnya membawa pisau ya untuk memotong domba, membawa kayu untuk membuat mezbah, dan membawa api untuk membakar korban. Tapi kali ini dia agak bingung. Ayahnya membawa kayu, yes. Membawa pisau, ya. Tapi kok tidak membawa domba? Lalu dia tanya kepada Abraham, Ishak,
bertanya kepada ayahnya, "Bapak," saat Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab oleh Abraham. Kalau dia mau jujur, dia berkata, "Kamu itu yang akan aku korbankan." Tapi Abraham tidak tega, berkata anaknya mau dikorbankan sebagai korban bakaran, sebagai domba yang akan dibunuh dan dibakar. Apa kata Abraham? Saud Abraham, "Ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dengan cerdik Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Ini persembahan iman. Abraham yakin dia tidak harus mengorbankan anaknya. Dia percaya Allah yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran baginya. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Kalau saudara menjadi Abraham, kira-kira pikiran apa yang ada dalam hati saudara? Bagaimana nanti kalau Ishak tidak mau, kalau Ishak memberontak dan sebagainya? Tapi rupanya buah tidak jauh dari pohonnya ya. Kelakuan Ishak tidak jauh berbeda dengan bapaknya. Sebagaimana bapaknya taat kepada Allah, demikian Ishak taat ketika ayahnya membangun mezbah dari kayu yang dia bawa, lalu Ishak ditidurkan di atasnya. Abraham mengambil pisau dan akan membunuh anaknya. Walaupun saya yakin hati Abraham percaya Tuhan yang akan menyediakan. Dan waktu dia mengacungkan pisau, Tuhan berkata, "Abraham, jangan bunuh anakmu." Saya percaya itu sudah ada di benak Abraham. Dia yakin ayah Abraham tidak setega itu terhadap anaknya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, terjadi apa yang diimani Abraham. Dia percaya Tuhan tidak akan biarkan anaknya dibunuh sebagai korban bakaran. Nah, dia menoleh, ternyata di belakangnya sudah ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Allah yang menyediakan domba itu untuk korban bakaran pengganti anaknya. Jadi Abraham beriman dalam menghadapi hari depan, walaupun tidak melihat, dia melihat kemustahilan, tetap percaya meskipun sudah mati pucuk, mati haid, tetap bisa punya keturunan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit, tidak terhitung jumlahnya. Bahkan berkorban pun dia percaya Tuhan yang menyediakan semuanya. Sebagaimana Tuhan menyediakan korban bagi Abraham dan tidak membiarkan anaknya dikorbankan. Kita percaya dia Allah Jehovah Jireh, dia Allah yang menyediakan apapun kebutuhan kita untuk hari ini, apapun kebutuhan kita untuk hari esok, ya, kita percaya Tuhan yang akan menyediakan semua untuk saudara dan saya.
Tuhan Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Nah, pagi ini Bapak Ibu, sebagai penutup khotbah saya, mari kita melandasi hati kita dengan 3 alasan kita membawa perpuluhan kepada Tuhan. Minggu pertama kita belajar taat kepada Tuhan. Alasan yang pertama, ketaatan akan membawa mukjizat Tuhan terjadi. Ya, itulah sebabnya Tuhan mengajar kita untuk taat membawa perpuluhan, karena itu akan mendatangkan mukjizat Tuhan terjadi. Saudara, kalau hidup kita 5 tahun terakhir ini tidak ada perubahan apa-apa, bahkan makin susah dan makin sulit, saya ingin mengajak saudara melihat solusi dari hidup saudara. Apalagi kalau hidup saudara makin susah, makin sulit, ya, usaha saudara makin menurun, tidak naik, tapi turun, merosot. Mari kita belajar taat kepada Tuhan, agar mukjizat Allah terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang yang di sini gagal, di sana gagal, di mana-mana hidup kita gagal. Ya. Lagunya, di sini gagal, di sana gagal, di mana-mana hidupku gagal. Ya, jangan menjadi orang yang gagal, jadi orang yang berhasil. Tapi harus ada ketaatan kepada firman Tuhan untuk hidup kita mengalami mukjizat Tuhan. Kita lihat janda Sarfat taat hidupnya dan putri tunggalnya dipelihara oleh Tuhan. Naaman taat yang sakitnya disembuhkan Tuhan. Petrus taat dan mengalami kelimpahan. Alasan kedua, perpuluhan akan membuka segala pintu langit. Kita taat, pintu langit terbuka. Tidak taat, pintu langit tertutup. Apa itu tingkap-tingkap langit, pintu kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu pemulihan, dan lain sebagainya. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita bila kita taat melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, mendapat karunia memiliki, tapi juga karunia menikmati. Pengkhotbah 5, 15, 18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Artinya ada orang yang diberi karunia kekayaan dan harta benda, tapi tidak diberi kuasa untuk menikmatinya. Maka hidupnya sia-sia untuk menerima bagiannya, ya, menikmati harta bendanya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah, karunia menikmati harta benda, kekayaan dan berkat Tuhan yang kita miliki dalam hidup ini. Ya, kalau orang hanya memiliki harta benda kekayaan tapi tidak menikmati, itu semua sia-sia. Ya, penderitaan yang pahit. Ya. Tapi kalau kita diberi harta benda kekayaan dan juga diberi karunia Allah untuk menikmati dan bersuka cita dalam jerih payah kita, bergembira dalam jerih payah kita, dalam pekerjaan kita, itu artinya kita mendapat karunia Allah. Ya, dan juga melihat pintu-pintu keajaiban terbuka dalam kehidupan saudara. Semua Tuhan bukakan bagi kita, terserah kita mau taat melakukan firman-Nya atau tidak. Ya, pilihan di tangan saudara. Ya.
untuk menjadi tua, itu otomatis saudara tidak usah berbuat apa-apa. Tambah tahun pasti saudara tambah tua. Tapi untuk menjadi tua dan bahagia, itu pilihan ada di tangan saudara. Kalau hanya sekedar menjadi tua, ya otomatis lah. Semua saudara tambah tahun pasti tambah jadi tua. Tiap tahun tambah 1 tahun ya. Kalau tahun ini 70, tahun depan 71, 2005, mungkin 72, 2026, 73 dan sebagainya. Tapi kalau menjadi orang tua yang bahagia, yang memiliki dan menikmati berkat Tuhan, itu pilihan di tangan kita. Maukah kita taat kepada Tuhan atau tidak? Mari kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian lama. Mudah-mudahan masih ingat, hanya oleh percaya saja. Percaya pada Tuhan Yesus, percaya dapat pindahkan gunung susah dan kesakitan. Lalu yang kedua, gunung cemas dan kekhawatiran. Yang kedua, gunung problem dan kesulitan. Mari kita mulai dengan yang pertama. Tolong pemuji bisa naik kembali. Hanya oleh percaya saja, percaya pada Tuhan Yesus, percaya dapat pindahkan gunung susah kesakitan. Hanya oleh percaya saja, percaya pada Tuhan Yesus, percaya dapat pindahkan gunung cemas dan kekhawatiran. Hanya oleh percaya saja, percaya pada Tuhan Yesus, percaya dapat pindahkan gunung problem dan kesulitan. Sekali lagi, hanya oleh percaya saja, percaya pada Tuhan Yesus, percaya dapat pindahkan gunung susah dan kesakitan. Hanya oleh percaya saja, percaya pada Tuhan Yesus, percaya dapat pindahkan gunung cemas dan kekhawatiran. Hanya oleh percaya saja, percaya pada Tuhan Yesus, percaya dapat pindahkan gunung problem dan kesulitan. Gunung problem dan kesulitan, gunung cemas dan kekhawatiran, gunung susah dan kesakitan. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin Tuhan. Firman-Mu tidak pernah berubah. Saat kami percaya kepada Tuhan dan beriman kepada-Mu seperti Abraham, Tuhan, Engkau pindahkan gunung-gunung kesulitan, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung kecemasan, gunung-gunung kekhawatiran, gunung-gunung persoalan dan gunung-gunung kesulitan.
dipindahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kau buka jalan keluar bagi anak-anak-Mu Tuhan. Ketika kami taat melakukan perintah-Mu dan melakukan apa yang benar di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk rema yang Kau berikan kepada kami. Dan berkatilah hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu di tempat ini mengalami apa yang Kau janjikan Tuhan. Bukan hanya dalam hidup ini, tapi sampai kami pulang ke surga. Di sana kami akan melihat janji-janji-Mu digenapi kepada anak-anak dan cucu-cucu kami. Bahkan keturunan kami akan melihat janji-Mu seperti keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Melihat janji Allah digenapi, kemustahilan terjadi, digenapi dalam hidup anak cucunya. Terima kasih Bapa. Berkati sebentar kami membawa perpuluhan kepada Tuhan. Mari saudara Bapak Ibu yang akan bawa perpuluhan, tumpang tangan pada amplop perpuluhan saudara dan imani. Tuhan, ini janji-Mu, aku percaya, aku lakukan firman-Mu, aku lakukan apa yang Kau katakan, dan aku percaya aku akan mengalami janji-janji Allah dalam hidupku. Janji Tuhan yang akan membuka pintu-pintu langit dan pintu rezeki, pintu berkat, pintu kelimpahan, pintu kesembuhan, pintu pertolongan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, dan pintu keberhasilan dalam hidup kami. Kami percaya janji-Mu akan kami alami, sebab Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia, yang bisa membuat orang-orang yang sudah mati pucuk, yang sudah mati haid, punya anak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Memberkati jemaat-Mu dan anak-anak-Mu. Beri pengertian kepada kami untuk melakukan firman-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berkati firman bagi kami dan jadikan rema yang mengubah hidup kami menjadi baru. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang percaya dengan iman berkata bersama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Ya, sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GPI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024 ini. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perzinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh, di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku, dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar, yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun.
menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami berkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan jadi nyata. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, untuk informasi yang pertama, ibadah raya onsite minggu depan tanggal 9 Juni 2024 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Immanuel Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite, dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit diri kembali, dan Pendeta Matias Samuel Lewet Praitno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan untuk menerima, kita pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Sungguh Tuhan, segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan buat kesempatan yang indah. Kalau pada saat ini kami boleh kembali berada dalam rumah-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, buat setiap benih-benih firman yang sudah dibagikan ketika kami mau menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Kami percaya janji-Mu itu ya dan amin dalam kehidupan kami semua. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada akhir pada hari ini, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin.